Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alvis Kabagian Rizky Saputra. Saya lebih Sianto. Sebelumnya kami di sini mau mempresentasikan terkait proyek UAS kami untuk memenuhi persyaratan ujian akhir mata kuliah pemrograman visual Prodi Teknik Informatika dari kelas TI A323 yang diampu oleh Bapak Mutarom SESCOM. Baik, di sini langsung kami mulai saja presentasinya, mulai dari flowcard-nya. Baik, untuk selanjutnya yaitu kita masuk ke flowchart gambaran sistem informasi. Bisa dilihat di sini adalah gambar flowchart dari sistem kasir minimarket. Kemudian untuk penjelasan alur sistem flowchart, aplikasi kasir minimarket. Flowchart ini memvisualisasikan alur kerja aplikasi mulai dari proses autentikasi pengguna hingga interaksi dengan fitur-fitur utama. Alur kerja dibedakan berdasarkan dua peran yaitu admin dan kasir. Kemudian tahap pertama yaitu proses awal dan autentifikasi. Mulai dari proses saat diawali penggunaan jalan aplikasi, sistem akan menampilkan latar muka utama untuk masuk yaitu form login. Kemudian input kredensial, pengguna memasukkan username dan password pada form yang tersedia. Kemudian verifikasi, setelah tombol login ditekan, sistem akan memvalidasi kredensial yang dimasukkan dengan data yang tersimpan di tabel pegawai dalam database. Kemudian keputusan login, sistem akan memeriksa apakah kredensial valid atau tidak. Jika gagal, sebuah pesan error akan ditampilkan dan pengguna akan dikembalikan ke form login untuk mencoba lagi. Jika berhasil, proses berlanjut ke tahap pemeriksaan peran. Pemeriksaan peran sendiri setelah login berhasil, sistem memeriksa peran role yang terasosiasi dengan akun pengguna tersebut untuk menentukan hak akses yang akan diberikan. Berdasarkan peran ini, alur akan bercabang menjadi dua alur untuk admin atau alur kasir. Untuk yang tahap kedua yaitu alur kerja. Ini alur kerja bagian admin. Admin akan mengakses penuh seperti menu utama dengan semua fitur dan menu dalam keadaan aktif. Di sini ada pilihan modul berupa manajemen data master, transaksi, laporan, setting, dan keluar. Kemudian untuk alur manajemen data master, admin dapat memilih salah satu jenis data master berupa barang, kategori supplier, atau pegawai. Kemudian sistem akan membuka jendela yang sesuai untuk mengolah data tersebut. Misalnya, contoh saja data barang.java. Nanti biar saya implementasikan di codingan. Di dalam jendela ini, admin dapat melakukan operasi CRUD, tambah, lihat, edit, hapus pada data yang dipilih setelah selesai. Admin dapat kembali lagi ke menu utama. Kemudian selanjutnya yaitu alur transaksi. Admin memilih jenis transaksi, penjualan atau pembelian. Sistem akan membuka jendela transaksi yang relevan, penjualan .java atau pembelian .java. Admin memproses transaksi dengan menambahkan item, menghitung total, menyimpan data transaksi ke database. Setelah selesai, admin dapat kembali ke menu utama. Untuk selanjutnya yaitu alur laporan. Admin memilih jenis laporan yang ingin dilihat, laporan penjualan, laporan pembelian, atau laporan pendapatan. Sistem akan membuka jendela laporan yang sesuai, seperti laporan penjualan .java dan lain-lain. Kemudian admin dapat memfilter data berdasarkan tanggal atau waktu periode. Lalu sistem akan menampilkan laporan dalam bentuk tabel. Setelah selesai, admin dapat kembali ke menu utama. Kemudian untuk tahap yang ketiga yaitu untuk alur kerja kasir memiliki akses terbatas. Jadi setelah login sebagai kasir, pengguna akan diarahkan ke menu utama, namun beberapa fitur akan dinonaktifkan sesuai dengan hak aksesnya. Di dalam pilihan modul kasir hanya terdapat eh, beberapa modul yang diizinkan seperti manajemen data barang, transaksi, setting, dan keluar. Kemudian pada alur manajemen barang, kasir hanya mengakses modul data barang. Kemudian sistem membuka jendela data barang di Java, di mana kasir dapat melakukan operasi CRUD khusus untuk data barang. Setelah selesai, kasir dapat kembali ke menu utama. Untuk alur transaksi bagian kasir, kasir memilih jenis transaksi, penjualan atau pembelian. Alur prosesnya sama seperti admin, di mana kasir dapat memproses dan menyimpan transaksi penjualan atau pembelian. Untuk yang keempat yaitu akhir sesi, ini berlaku juga untuk admin dan kasir. Di sini ada opsi pilihan setting dan keluar. Kemudian lokas setelah konfirmasi, sesi pengguna saat ini akan berakhir dan aplikasi akan kembali ke halaman login. Kemudian keluar, setelah konfirmasi seluruh aplikasi akan ditutup. Kemudian pada tahap selesai, proses berakhir ketika pengguna memilih untuk keluar dari aplikasi. Baik, saya mulai. Baik, di sini saya akan mendemokan project kami yaitu kasir minimarket. Yang pertama-tama itu yang bisa dilihat dari interface-nya itu yang pertama adalah login page. Di login page ini ada yang seperti saya
omongan yang di awal itu ada role-nya. Jadi ada role admin sama role kasir. Di sini saya akan mempresentasikan teman dimukan untuk admin dulu ya. Yang pertama itu masukkan username-nya itu admin, password admin. Di sini juga ada fitur show password, jadi bisa dilihat atau enggak. Setelah mengisi username dan password, lanjut ke login. Maka ketika login berhasil, maka akan muncul sebuah pop-up pesan Anda berhasil login. Dan jika gagal, saya contohkan. Jika gagal, untuk username-nya saya acak dulu buat melihat kalau gagal login seperti apa. Nah, ini kalau ketika username dan password itu salah, maka nanti ada sebuah pop-up pesan maaf username dan password yang Anda masukkan salah. Maka di sini nanti otomatis disuruh mengulang lagi username dan passwordnya. Gitu kalau untuk loginnya jika gagal. Baik, saya lanjut. Di sini masuk ke halaman interface pertama itu ada menu utama. Di menu utama itu ada master data, transaksi, laporan, setting, dan keluar. Di master data sendiri ada barang, kategori, pegawai, dan supplier. Selanjutnya transaksi terdapat penjualan, pembelian. Selanjutnya laporan. Di laporan ada laporan penjualan, laporan pembelian, laporan pendapatan. Dan di setting keluar, ini untuk logout jika mau logout, dan ini untuk keluar dari programnya. Saya mulai dari master data di barang. Di data barang sendiri ada yang pertama ada titel data barang, selanjutnya kode barang, nama barang, kategori barang, satuan barang, stok barang, harga barang, dan supplier. Dan bottom-bottom dari tambah, edit, hapus, simpan, batal, dan bersih. Dan di sebelah kanan ada cari data dan tabel data barang. Di tabel data barang sendiri ada nomornya, kode barang, nama barang, kategori barang, satuan, stok, harga, dan supplier. Baik, di sini saya akan mencontohkan ketika mau menambahkan data barang. Yang pertama yang harus dilakukan itu klik tombol button. Maka di sini nanti untuk kode barangnya nanti akan terisi otomatis. Jadi kita nanti tinggal mengisi nama barang, kategori barang, dan lain-lain. Anggap saja di sini saya akan menambahkan data minuman dari Le Mineral. Untuk kategori barang bisa milih jadi minuman. Untuk satuan barangnya adalah dus. Terus untuk stok barang kita anggap jadi 25. Terus harga barang kita contohkan 30.000. Untuk suppliernya kita ambil dari sumber rezeki. Setelah data sudah terisi semua di form, lanjut klik button simpan. Oke, di sini data berhasil diinputkan ya. Maka data akan otomatis ada di tabelnya. Ini Le Mineral. Oke. Nah, selanjutnya grupnya kita mulai dari edit. Yang pertama itu ini klik data yang ingin diedit di tabelnya. Anggap saja di sini di contohnya aku mau menghapus data dari Le Mineral, mengedit. Ini diklik. Selanjutnya sampai tombolnya berwarna ya. Dan selanjutnya klik edit. Anggap saja di sini saya ingin mengedit di stok barangnya. Berapa ya? 50 lah. Oke, kalau udah simpan. Nah, maka di sini di data barang Le Mineral, maka stoknya akan terupdate menjadi 50. Sebelumnya kan saya inputkan 25 dan seterusnya saya edit jadi 50. Oke, gitu saja. Terus kalau untuk hapus, sama seperti yang tadi, tinggal kita klik di data yang ingin kalian hapus. Di sini saya mencontohkan data dari Le Mineral. Klik, selanjutnya hapus. Nah, di sini otomatis data dari Le Mineral hilang karena sudah dihapus. Terus fitur cari data, di sini kita bisa mencarikan data berdasarkan nama barang.
Kita pengen cari apa ya, data dari Aqua. Maka muncul data dari Aqua. Nih, bisa saja. Oke. Jadi untuk data barang, cara kerja data barangnya seperti itu. Oke, kita lanjut masuk ke kategori master data kategori. Ini untuk menambahkan data kategori. Nah, sebelumnya kan tadi ada kategori makanan, minuman, rokok, lautan, bahasa. Mungkin kita tambahkan data kategori barangnya. Apa ya? Sembako aja deh, sembako. Kita nama kategorikan sembako ya. Sembako. Simpan. Maka data kategori berhasil ditambahkan. Lihat di tabelnya. Ditambahkan. Ini pun juga bisa di grupnya. Grupnya mulai dari edit dan hapus. Anggap saja saya ingin menghapus data kategori dari sembako. Edit dulu ya, kita edit coba. Saya tambahin O-nya 1. Oh enggak, belakangnya 1 aja lah. 1. 12 ini. Jangan. Nah, gini. Klik simak. Maka datanya pun juga ikut terupdate di tabelnya langsung. Bentar, saya ubah lagi. Oh enggak, saya hapus aja deh. Ini untuk hapusnya. Tinggal ya seperti editnya tadi, kita klik di bagian data tabelnya. Terus hapus. Yes. Maka kalau berhasil dihapus, maka akan muncul pesan untuk kategori berhasil dihapus. Oke, ntar saya tambahkan dulu lagi sembako, simpan. Ini pun nanti akan juga langsung terupdate barang di barang. Jadi di kategorinya nanti bisa terupdate nih. Kan tadi di sebelumnya di kategori kan saya menambahkan sembako. Nih, jadi masuk kategorinya langsung. Terus pegawai. Jadi di sini kita bisa menambahkan pegawai juga. Mulai dari nomor, kode pegawai, nama pegawai, jenis kelamin, alamat, nomor telepon, username, password, dan role. Jadi pegawai itu bisa megang kasir juga. Jadi tinggal kita tambahkan saja. Nah, pegawai anggap saja Bolodewo. Jenis kelamin laki-laki. Untuk alamatnya Surakarta. Nomor telepon 088039453777. Untuk username-nya kita kasih kasir dan passwordnya kasir. Role-nya kita pilih mau admin atau kasir. Jadi berhubung Bolodewo adalah pegawai dan bukan admin, jadi kita kasih kasir. Klik simpan. Maka otomatis data pegawai dari Bolodewo berhasil ditambahkan. Dan sama ketika mau edit, sama seperti sebelumnya, klik dalam tabelnya dulu, klik bottom edit, terus coba kita edit namanya jadi Bolodewo. Dewonya O-nya ada 2 lagi. Klik simpan. Oke, sudah berhasil diedit. Itu. Dan sama untuk menghapus, kita klik dulu dan klik bottom hapus. Yes. Oke. Next, supplier. Supplier sama seperti sebelumnya juga modelnya. Ada kode supplier, nama supplier, alamat, nomor telepon. Jadi kita tambahkan nama supplier. Nama suppliernya anggap aja Anton. Alamat ke Prabon. Nomor telepon 088329. Nih, kita simpan. Ya, data berhasil disimpan. Anton. Ini pun juga langsung terupdate di barang juga. Coba kita lihat. Kita bertambah. Ya, nih.
data dari supplier Anton berhasil ditambahkan juga, langsung ketambah juga di data barang. Oke, edit pun juga sama, kita klik dulu, klik edit, Anton lari maraton, klik simpan. Oke, data berhasil disimpan, kita edit, dan kalau menghapus tinggal klik lagi di tabelnya dan klik tombol hapus. Oke, data berhasil dihapus. Baik, selanjutnya kita masuk ke menu utama admin transaksi. Di menu utama transaksi ada penjualan dan pembelian. Saya coba untuk penjualan dulu ya. Nah, di transaksi penjualan barang itu ada kode transaksi yang otomatis terisi, tanggal juga, status jual, terus tabelnya, tabel data transaksi penjualannya, terus kode barang, nama barang, harga, jumlah, dan subtotal. Membatalkan atau hapus untuk menghapus tabel barang-barang yang ada di tabelnya. Terus jumlah barang, terus kurang, terus bayar, dan kembalian. Dan potong, tambah, simpan, batal, dan kembali. Oke, saya praktekkan cara kerjanya. Kita pilih dulu untuk kode barangnya itu apa. Anggap saja aku pengen beli rokok gudang garam Coca-Cola. Aku otomatis ketika memilih kode barangnya untuk nama barang dan harga, itu nanti langsung terisi otomatis. Jumlah 2. Setelah menginputkan jumlah, itu tuh di enter, klik enter. Nah, maka tombolnya nanti langsung bisa aktif. Kalau langsung dipencet-pencet itu nggak bisa, harus ada action enter dulu. Nah, ditambah, lihat di bagian tabelnya ya, maka langsung tambah data barangnya. Anggap saja saya nggak cuman beli satu item doang, saya mau beli 2 item, tinggal tambahkan lagi. Nih, jumlah 2, enter, tambah, tambah ya. Setelah itu kita bayar. Nih, kalau ingin bayar tuh langsung masuk ke sini di text sheet dari bayar, masukkan pembayaran 10.000 berarti totalnya, kita enter. Nih, maka nanti langsung ada kembaliannya. Ini kan totalnya kan jadinya 14.800, sedangkan saya membayarnya dengan uang 15.000, maka kembaliannya 200, dan kurangnya nggak ada karena saya menginputkannya 15. Maka klik simpan. Untuk transaksi penjualan barang ini nanti langsung masuk juga ke dalam laporan penjualan juga. Kita cek laporan penjualan. Laporan penjualan dari tanggal 20 Juli 2025. Kita pilih tanggalnya, ini tanggal 20. Selanjutnya generate data. Nih. Maka data dari penjualan tadi masuk langsung ke dalam laporan transaksi. Ada Coca-Cola dan Indomie yang bawah. Dan selanjutnya kalau jika pengen meng-print, tinggal klik sini aja, print. Maka langsung masuk ke preview laporan penjualan dan klik OK, print, processing. Nah, di sini kita tinggal mau ngasih nama apa untuk filenya itu. Cancel ya. Nah, saya tak berniat untuk nge-printnya. Selanjutnya ke pembelian. Ini untuk transaksi pembelian hampir sama, cuma ada kode supplier, nama supplier, dan nama supplier. Karena itu tuh ini tuh kayak istilahnya restock barang lah, restock barang dari supplier atau beli barang, atau istilahnya atau bahasa Jawanya kulaan. Nah, ini pilih dulu. Anggap saja aku mau restock barang dari sumber sekian. Restock barang Aqua. Oh iya, iya. Oh enggak. Iya, stok barangnya 2. Klik enter, klik tombol plus ini yang ada di samping kanan. Nih, maka
datanya pun langsung masuk ke tabelnya. Dan kita bayar. Konsepnya itu hampir mirip sama yang penjualan juga. Ini totalnya berapa? 50.000. Kita bayar uang pas ya. Klik simpan. Oh maaf, belum saya isi. Belum saya enter, maaf. Oke, klik simpan. Oke, transaksi pembelian barang berhasil disimpan. Ini pun nanti juga langsung masuk ke laporan pembelian. Kita pilih tanggalnya dulu. Kita pilih 20 Juli 2025. Generate data. Ini nama, ini data yang saya beli tadi, yaitu Aqua, kategori minuman, harga 25, jumlah 2, total 50.000. Suppliernya tadi kan dari sumber rezeki. Nah, pegawainya saya Alfriska. Terus untuk ngeprint, tinggal print. Mereka langsung itu semua. Klik OK. Print. Nih, tinggal kita namain aja terus buka. Gitu. Oke. Selanjutnya ada transaksi udah ya untuk penjualan dan pembelian. Lanjut ke laporan. Laporan ada pendapatan penjualan, ini pendapatannya. Anggap saja ini laporan pendapatan transaksi penjualan. Kita pilih tanggal, kita generate data. Total pendapatannya cuma 14.800. Sebelumnya kan tadi saya udah mencoba dalam transaksi kan tadi. Jadi saya beli apa ya tadi ya? Aqua sama mineral kayaknya. Gitu. Ini pun juga sama. Generate data. Ini laporan pendapatan transaksi penjualan. Kalau yang bawah itu laporan pendapatan maksimum per transaksi penjualan. Dan itu anggap aja inilah tanggal 19 data. Bentar, apa sih bedanya? Kalau di laporan pendapatan transaksi penjualan yang atas itu tuh cuma nampilin dalam satu row aja, nggak detail gitu maksudnya. Tapi laporan pendapatan maksimum per transaksi penjualan itu tuh lebih detail, kayak beli apa aja sih gitu. Kalau ini langsung semuanya gitu dijadiin satu. Kalau ini yang bawah itu dipisah. Kan tadi saya beli 2 item, pas tanggal 19 tuh aku memasukkan data 2, data pembelian. Gitu. Itu saja untuk pendapatan transaksi penjualan. Dan setting di menu utama dan setting dan luar. Oke. Yang pertama ada logout seperti yang saya praktekkan di awal tadi. Jadi nanti langsung ketika kalian logout, nanti itu langsung mendirect ke halaman login page. Kita praktekkan yang keluar ya, karena keluar kan belum, dan logout udah awalan tadi. Kita klik button keluar. Nanti ada pesan konfirmasi apakah Anda yakin akan keluar dari aplikasi. Kalau yes, maka akan keluar langsung, dan no, maka akan tetap stay di sini. Saya klik yes. Nanti ada pesan Anda berhasil keluar dari aplikasi. Oke. Pertama-tama kita login ke pada bagian kasir, masukkan username untuk passwordnya. Bisa show password, login, kemudian notifikasi Anda berhasil login. Di sini adalah menu utama pada kasir. Kasir mempunyai hak akses terbatas seperti menginput barang, mengedit atau menghapus. Lalu ada transaksi, di sini berisi penjualan dan pembelian. Lalu untuk pada kasir kita ke master data barang, kemudian kita tambahkan barang, kita klik tambah, terus masukkan nama barang. Pilih kategori, pilih satuan barang, lalu masukkan stok, kemudian harganya masukkan, lalu pilih supplier, klik simpan. Data berhasil ditambahkan. Lalu di sini bisa melakukan pengeditan seperti edit, lalu klik simpan, oke, lalu bisa hapus juga.
Lalu untuk selanjutnya ke bagian transaksi. Di sini ada penjualan. Pertama-tama ambil kode barang, contoh, kemudian jumlahnya, kemudian klik tambah. Nah, di sini muncul harga. Harganya di sini, total semua. Kemudian tinggal kita bayar saja, maka kembaliannya akan muncul. Klik simpan. Ini nanti transaksi penjualan akan muncul di laporan penjualan pada bagian admin. Nanti akan dikelola oleh admin. Klik kembali. Kemudian ke pembelian. Di sini pembelian, masukkan kode supplier di contoh, kemudian kode barang, lalu masukkan jumlah, kemudian klik enter, tambah. Ini adalah total barang, total harga barang, lalu masukkan nominal yang ingin dibayar, kemudian kita bayar. Ini kembaliannya akan muncul di bawah ini, simpan. Nah, ini transaksi pembelian barang berhasil disimpan. Oke, untuk bagian kasir mungkin hanya itu saja, lalu ke setting, di sini bisa keluar atau logout. Jika logout seperti ini, muncul notifikasi, lalu sudah Anda berhasil logout. Baik, setelah membuat database dan tabel-tabel yang ada di database, selanjutnya itu menginstal library MySQL atau MySQL Connector. Yang pertama itu modunya di sini. Modunya tinggal di sini. Setelah terunduh, lalu extract file, lalu cari file. Biasanya itu filenya itu bernama MySQL Connector Java.jar biasanya. Terus tambahkan ke proyek Java-nya di NetBeans. Itu seperti ini caranya. Nih di bagian sini di libraries dari uh, folder projectnya ya. Nanti biasanya itu udah langsung ada library-nya kayak gini. Pasti ada. Itu tuh tinggal klik kanan, add library ini, dan selanjutnya kita cari MySQL. Nih, klik add library. Kebetulan punya saya ada. Oke, selanjutnya menginstalasi Gcalendar itu tuh untuk menampilkan kalender. Ini bentar saya contohkan ketika fungsi kegunaannya. Admin. Admin. Login. Laporan. Laporan juga nih. Nih. Gcalendar itu fungsinya ini untuk menampilkan ini. Kalender ini. Ya. Oke. Tuh, bentar saya. Cara penginstalannya itu seperti ini. Yang pertama itu unduh ini, unduh Gcalendarnya. Untuk linknya itu https teodeter.com Gcalendar. Terus setelah keunduh itu nanti tuh apa itu ekstrak filenya dulu. Biasanya itu soalnya zip ya. Ekstrak biasanya itu namanya Gcalendar 1.4. Saya makanya 1.4. Nah, saya cek di data. Saya taruh mana ya? Gcalendar. Oh, nggak ada ya. Oh ini, nih. Namanya seperti ini nanti. Dan untuk cara pemanggilannya, cara menggunakannya itu tuh tinggal masuk ke library. Ini klik kanan, terus add jar di folder. Kita cari. Nah, nih kan saya tadi menaruhnya di directory D di folder download. Nih, maka langsung muncul, tinggal open saja, nanti otomatis terisi di libraries gitu. Di sini saya akan menjelaskan terkait database yang kami gunakan dalam proyek kami, yaitu proyek kasir minimarket. Di database-nya sendiri itu database-nya saya beri nama kasir.
Untuk tabel-tabel yang ada dalam database itu yang pertama ada barang yang berisikan ID barang, kode kategori, nama barang, selanjutnya satuan, satuannya itu PCS atau PAK atau DUS, stok barang, harga barang, dan kode supplier. Selanjutnya ada tabel detail barang, detail pembelian. Di tabel detail pembelian itu yang pertama ada di detail pembelian, kode transaksi pembelian, kode barang, harga barang, jumlah, total harga, dan kode supplier. Selanjutnya di tabel detail penjualan. Di detail penjualan ada ID detail penjualan, kode transaksi penjualan, kode barang, jumlah, harga barang, dan total harga. Di tabel selanjutnya di tabel kategori barang. Di kategori barang ada ID kategori, kode kategori, dan nama kategori. Nama kategori itu untuk misal kalau minuman aqua gitu. Aqua itu nanti masuknya dalam kategori minuman gitu. Terus kalau rokok anggap aja L-Abol atau Jarum nanti masuknya ke dalam kategori rokok gitu. Selanjutnya tabel pegawai, ada ID pegawai, kode pegawai, nama pegawai, jenis kelamin, alamat pegawai, nomor telepon, username, password, dan ID role. Selanjutnya pembeli. Di pembeli itu ada ID pembeli, kode transaksi, tanggal pembeli, jumlah barang, total harga, bayar, sama kembalian, status pembelian, kode pegawai. Kode pegawai yang melayani ini berrelasi dengan tabel pegawai. Selanjutnya penjualan. Penjualan itu hampir sama dengan pembelian, ada ID penjualan, kode transaksi penjualan, tanggal penjualan, jumlah barang, total harga, bayar, kembalian, status penjualan, dan kode pegawai. Dan selanjutnya adalah role untuk aksesnya nanti. Untuk role-nya sendiri itu ada dua, yaitu ada admin sama kasir. Ada ID role dan nama role. Selanjutnya ada supplier. Supplier ada ID supplier, kode supplier, nama supplier, alamat supplier, nomor telepon supplier. Setelah menginstal MySQL konektor dan JCalendar itu tuh membuat koneksi ke database-nya. Ini koneksi database-nya itu saya taruh di PAX model karena ini tuh untuk back-end dan front-end-nya itu saya pisah. Jadi untuk folder model ini untuk menyimpan alur-alur kerjanya di atau back-end-nya lah. Terus untuk view-nya ini tuh untuk menampilkan interface-nya seperti ya bottom-bottom itulah dan tabel-tabel gitu. Gitu. Jadi nanti kayak view itu ngambil data dari model gitu. Kita saling terkoneksi kayak data barang Java berkoneksi dengan model barang Java gitu. Oke, yang pertama ini saya akan mempresentasikan terkait koneksi Java. Yang pertama itu pasti membuat koneksi Java dulu. Ketika udah meng-add library MySQL connector itu pasti gitu. Yang pertama PAX model ya, di PAX model ini import Java panel, objek kelasnya itu koneksi, privat static koneksi database. Terus di sini tuh ada run name-nya, terus DB itu untuk nama database-nya. Kan di sini tuh nama database saya itu kan kasir ya. Ini database saya kasir. Itu disesuaikan dengan nama database kalian. Untuk string user itu biasanya root, terus string password tinggal disesuaikan aja dengan punya kalian. Kalau punya saya itu saya kosongi karena nggak ada koneksi database. Terus jika gagal itu nanti itu akan menampilkan pesan error, tidak ada koneksi atau error. Gitu. Oke, kita masuk ke model data barang ya, urut dari atas. Fungsi data barang, model dari barang ini atau data barang. Yang pertama itu tuh ada kode barang otomatis. Ini tuh fungsinya untuk menghasilkan kode barang otomatis dengan format BRG 001 dan BRG 002 dan seterusnya. Jadi terus itu terus. Nih, BRG 001. Dan selanjutnya prosesnya itu tuh mengambil kode barang, terus mengambil kode barang terakhir dari tabel barang gitu.
Terus memotong bagian angka dari kode barang. Maksudnya itu memotong angka yang terakhir gitu. Terus menambahkan satu ke angka tersebut gitu. Terus menambahkan 0 di depan agar panjang tetap seragam. Terus jika tidak ada data, maka itu digital download. Jadi downloadnya itu BRG 0001. Tuh. Dan selanjutnya ada get barang. Di get barang ini fungsinya untuk mengambil seluruh data barang lengkap beserta kategori nama supplier, kemudian mengambil dalam bentuk array 2 dimensi. Untuk penjelasan lebih rincinya itu seperti menggunakan join antar tabel, yaitu barang, terus kategori barang, dan supplier. Nih, join. Terus lanjut ke kode barang by code. Ini tuh fungsinya itu untuk mengambil data barang tertentu berdasarkan kode barang yang diberikan. Mirip seperti get barang, tapi hanya satu barang berdasarkan parameter. Terus data yang diambil itu tuh termasuk kode kategori dan kode supplier, bukan hanya nama saja. Nah, soalnya itu tuh untuk kebutuhan update data barang. Terus kita lanjut ke tambah data barang. Di tambah data barang ini itu tuh fungsinya untuk menambahkan atau memasukkan data barang baru ke dalam tabel barang. Untuk parameternya itu tuh kode barang, kode kategori, terus nama barang, satuan, stok barang, harga barang, dan kode supplier. Gitu. Dan selanjutnya adalah update barang. Update barang ini itu tuh untuk fungsinya untuk mengubah atau memperbarui data barang yang sudah ada berdasarkan kode barangnya. Jadi itu update data barang itu tuh gunanya untuk bagian edit. Jadi edit barang seperti aku ingin mengedit namanya lah gitu atau apanya atau stoknya gitu lah bisa. Terus hapus data barang. Hapus data barang ini untuk menghapus data barang dari tabel barang berdasarkan kode barangnya. Itu. Terus ada cari data barang. Ini tuh cari data barang itu fungsinya untuk melakukan pencarian data barang berdasarkan kata kunci atau keyword yang bisa berupa kode barangnya, nama barang, nama kategori, atau satuan, atau nama supplier. Jadi bisa semua. Kode barang bisa, nama kategori bisa, satuan bisa, nama supplier bisa. Tuh. Nah, oke, setelah barang.java, kita masuk ke dalam model kategori barang.java. Yang pertama itu tuh fungsinya itu ada kode kategori otomatis. Itu tuh fungsinya untuk menghasilkan kode kategori dengan format KTR 001, mulai dari 001 dan seterusnya. Penjelasannya itu seperti mengambil kode kategori terakhir dari database-nya. Anggap aja database-nya yang terakhir itu nomor 5. Jadi setelah kita menambahkan data lagi, itu nanti akan otomatis angkanya 6 karena sebelumnya udah ada 5. Itu. Jadi kita tuh nggak perlu repot-repot menginputkan kode kategorinya manual itu. Jadi otomatis terisi langsung. Terus ada get kategori. Get kategori ini fungsinya untuk mengambil semua data dari tabel kategori barang dan mengembalikannya dalam bentuk array 2 dimensi. Kolom yang diambil itu seperti kode kategori dan nama kategori. Terus ada apa ini? Get kategori by kode kategori. Itu fungsinya untuk mengambil data kategori tertentu berdasarkan kode kategorinya. Terus apalagi di sini ada tambah data kategori. Ini tambah data kategori ini itu fungsinya untuk menambahkan data kategori baru ke dalam tabel kategori barang. Nah, query yang dijalankan tuh insert into kategori barang, kode kategori, nama kategori, values. Gitu. Terus untuk update data barang, data kategori, maaf. Ini tuh atau fungsinya untuk mengubah nama kategori berdasarkan kode kategori yang diberikan. Jadi update data kategori itu fungsinya untuk mengedit data kategori. Tuh. Terus hapus data kategori ini fungsinya untuk menghapus data berdasarkan kode kategori. Terus selanjutnya ada cari data kategori. Cari data kategori ini itu melakukan pencarian data kategori berdasarkan kata kunci. Kata kuncinya itu tuh kode kategori atau nama kategori bisa.
Ini untuk fitur pencarian. Jadi kalau mau mencari barang, tinggal kita search saja kode kategorinya apa atau nama kategorinya apa. Terus apa ini? Oh, garis kategori ini itu tuh fungsinya untuk mengambil daftar kategori dalam bentuk array satu dimensi string dengan format KTR001. Contohnya ya, KTR001/alat tulis itu. Terus KTR002 slash elektronik. Kegunaannya itu biasanya dipakai untuk mengisi pilihan pada combo box, dropdown atau dan lain-lain lah. Tuh. Baik, setelah kategori barang.java, kita lanjut ke laporan pembelian barang.java. Di laporan pembelian barang.java ini berfungsi untuk mengambil data laporan pembelian barang dari database. Terus datanya itu diambil dari tabel-tabel seperti pembelian, detail pembelian, barang, terus kategori barang, supplier, dan pegawai. Terus kita jelaskan fungsi-fungsinya yang ada di sini. Yang pertama itu tuh ada get list kode transaksi. Itu tuh fungsinya untuk mengambil daftar kode transaksi pembelian dari tabel pembelian. Tuh, untuk keluarannya itu keluarannya itu array string yang berisi semua kode transaksi pembelian. Terus kegunaannya itu untuk menampilkan list transaksi di combo box dropdown atau pemilihan transaksi tertentu. Terus selanjutnya kita masuk get laporan pembelian by tanggal. Ini itu fungsinya untuk mengambil data pembelian barang pada tanggal tertentu. Ya, ini tadi. Ini itu fungsinya J-Calendar. Jadi kita bisa mengambil data sesuai tanggal yang diinginkan. Jadi ini kan tanggal 20. Ini saya mempresentasikan atau mendemokan source code dan aplikasinya kan ini pada tanggal 20. Jadi misal aku pengen lihat data data pembelian atau penjualan atau ya intinya transaksi penjualan atau pembelian pada tanggal 19 atau yang kemarin, kita tuh tinggal kita tinggal pilih tanggalnya aja gitu. Nih, nggak baca tanggal 19 kita data. Nih, bisa atau tanggal 20 hari ini. Nah, ini tuh fungsinya J-Calendar. Tabel yang dilibatkan itu tuh pembelian, terus ada detail pembelian, barang, kategori barang, supplier, dan pegawai. Yang diambil itu tuh kode transaksi, terus tanggal pembelian, kode barang, dan nama barang, terus kategori kategori barang, terus harga satuan, jumlah, jumlah, total harga, terus supplier dan pegawai. Itu nanti untuk keluarannya atau outputnya itu berupa array 2 dimensi, string dengan semua data pembelian pada tanggal tersebut. Tuh, seperti yang saya jelaskan sebelumnya itu. Terus kita masuk ke apa ini? Get laporan pembelian. Ini tuh fungsinya untuk mengambil data pembelian berdasarkan kode transaksi pembelian tertentu. Kegunaannya itu tuh menampilkan detail transaksi saat user memilih satu transaksi saja. Misalnya pada form cetak atau form cetak nota. Terus data yang diambil itu sama dengan laporan pembelian by tanggal, hanya berdasarkan di kondisi where. Gitu. Terus next kita masuk ke dalam get laporan pembelian periodik. Ini itu tuh fungsinya untuk mengambil laporan pembelian dalam rentang waktu tertentu atau periode. Untuk kondisi query-nya itu where tanggal pembelian between tanggal 1 and tanggal 2. Untuk output-nya itu array 2 dimensi berisi semua transaksi yang terjadi selama periode tersebut. Nah, ini gunanya untuk laporan bulan atau tahunan. Tuh. Oke. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam model laporan penjualan barang.java. Laporan penjualan Java ini pada back model itu berfungsi untuk mengakses dan menghasilkan data laporan penjualan barang dari database berdasarkan filter tertentu, tanggal, kode transaksi, terus periode waktu gitu. Oke, gitu kayak benar. Yang pertama itu tuh saya jelaskan dari laporan penjualan by tanggal. Ini itu fungsinya untuk mengambil semua data penjualan pada tanggal tertentu. Query utama itu ada inner join data penjualan, ini terus inner join barang beyond, kode barang, tipe kode barang. Itu ini ya.
Data yang diambil itu meliputi kode transaksi penjualan, tanggal penjualan, kode dan nama barang, kategori barang, harga barang, jumlah dan total harga, nama pegawai. Untuk outputnya itu tuh berupa string, data laporan dalam bentuk tabel. Next, kita lanjut ke get laporan. Get laporan itu tuh fungsinya itu mengambil laporan penjualan berdasarkan kode transaksi tertentu. Gunanya itu tuh menampilkan detail transaksi tunggal seperti saat menampilkan struk atau nota penjualan. Mirip dengan fungsi sebelumnya, hanya kondisi where menggunakan kode transaksi bukan tanggal. Oke, next kita lanjut ke get laporan penjualan periodik. Ini itu tuh fungsinya untuk mengambil data penjualan dalam periode waktu tertentu. Kondisi query itu where p titik tanggal penjualan, between tanggal 1 dan tanggal 2. Ini sebenarnya hampir sama seperti laporan pembelian barang Java. Yaitu untuk menampilkan laporan mingguan atau bulanan atau tahunan. Membantu manajemen memantau performa penjualannya. Itu. Terus ada get list kode transaksi, itu fungsinya untuk mengambil semua kode transaksi penjualan dari tabel penjualan. Ini itu gunanya untuk digunakan dalam komponen UI seperti dropdown dan combo box. Ya. Terus menyediakan daftar transaksi untuk dipilih user saat ingin melihat detail laporan transaksi. Gitu. Selanjutnya setelah laporan penjualan barang Java, kita masuk ke model pegawai.java. Yang pertama seperti biasa ada public impact model yang Java berkelas pegawai. Terus kita mulai dari public static kode kategori otomatis. Itu fungsinya itu menghasilkan kode pegawai otomatis dengan format PGW 001. Terus logikanya itu tuh mengambil kode pegawai terakhir urut. Jadi kalau data yang terakhir itu adalah 5, selanjutnya jika ada data baru lagi maka 6. Tuh. Terus mengambil angka setelah awalan, terus ditambahkan 0 di depan sesuai panjang angka hasil akhirnya. Terus kita masuk ke get pegawai. Ini fungsinya untuk mengambil seluruh data pegawai beserta nama role-nya. Terus query join antar tabel pegawai dan role. Outputnya itu matriks string berisi semua data pegawai. Terus selanjutnya ada get data pegawai by core. Ini itu fungsinya untuk mengambil data detail satu pegawai berdasarkan kode pegawai. Ini tuh digunakannya itu untuk menampilkan info pegawai saat ini diedit atau ditampilkan di profilnya. Terus ada get list role. Ini fungsinya untuk mengambil seluruh role dari tabel role untuk ditampilkan misalnya di dropdown. Untuk outputnya itu berupa array string berisi ID role dan nama role. Terus ada tambah data pegawai, itu fungsinya untuk menambahkan data pegawai baru ke database. Parameternya itu semua atribut pegawai, mulai dari kode, nama, terus gender, alamat, telepon, username, password, dan ID role. Untuk query-nya ini untuk insert into pegawai. Terus ada update pegawai. Ini fungsinya untuk memperbarui seluruh informasi pegawai berdasarkan kode pegawainya. Ini digunakan ketika admin ingin mengubah data pegawainya. Ini yang bisa melakukan update dan hapus data pegawai itu cuma adminnya. Sama seperti laporan dan pembelian barang itu yang bisa akses cuma adminnya. Terus ada hapus data pegawai untuk menghapus data pegawai. Terus cari data pegawai. Ini fungsinya untuk mencari data pegawai berdasarkan keywordnya, multi-file search. Terus yang dicari itu mulai dari kode pegawai, nama pegawai, terus list kelamin, alamat pegawai, dan nama role. Baik, setelah pegawai.java kita masuk ke dalam pembeli barang.java. Ya seperti biasanya itu ada text model, import Java, dan public class. Yang pertama itu ada kode transaksi otomatis. Kode transaksi pembelian otomatis ini fungsinya untuk membuat kode transaksi pembelian otomatis berdasarkan tanggal hari, dan urutan transaksi. Untuk format kodenya itu otomatis TRS PB YYY DDD gitu. Terus contoh hasilnya itu tuh seperti TRS PB 20250719001 tuh nanti. Logikanya itu seperti ambil tanggal hari ini, terus cek transaksi pembelian yang dilakukan hari ini, terus jika ada ambil nomor urut terakhir dan tambah 1 gitu. Sama seperti logika sebelum-sebelumnya.
untuk bagian kodenya. Terus ada get supplier by code string. Fungsinya itu tuh mengambil data supplier berdasarkan kode supplier. Terus outputnya itu berupa dua dimensi array kode supplier, terus nama supplier, alamat supplier. Terus ada get list barang. Get list barang ini fungsinya untuk mengambil daftar semua barang dalam format kode barang strip nama barang gitu. Terus contoh outputnya itu seperti BRG 001/laptop gitu, atau BRG 002 strip printer gitu. Terus selanjutnya ada get list barang by kode supplier. Ini tuh fungsinya untuk mengambil daftar barang berdasarkan kode supplier. Terus formatnya itu sama seperti get list barang, tapi difilter berdasarkan suppliernya. Terus lanjut ke get barang by code. Ini itu fungsinya untuk mengambil informasi barang tertentu berdasarkan kode barang. Outputnya itu tuh kode barang, terus nama barang, terus harga barang. Terus ada get kode supplier by code barang. Ini itu fungsinya untuk mengambil kode supplier dari barang tertentu. Outputnya itu tuh kode suppliernya. Terus ada simpan data transaksi pembelian. Itu tuh fungsinya untuk menyimpan data transaksi pembelian atau tabel pembelian. Parameternya itu tuh mulai dari kode transaksi, tanggal pembelian, jumlah barang, terus total harga, bayar, kembalian, terus status beli, terus kode pegawainya. Terus simpan data transaksi pembelian. Ini itu fungsinya menyimpan detail barang dalam transaksi pembelian ke tabel detail pembelian. Parameternya itu tuh mulai dari kode transaksi, kode barang, harga barang, jumlah barang, total harga, terus kode suppliernya. Gitu. Oke, next, setelah pembelian barang Java, kita masuk ke model penjualan barang Java. Nah, ya ini seperti biasa, batch model, import public class-nya, terus objek static kode transaksi penjualan otomatis, itu untuk menghasilkan kode transaksi penjualan, menghasilkan kode transaksinya itu nanti otomatis berdasarkan tanggal tanggal sama hari. Ini nanti urutannya transaksi akan dibuat terakhir pada hari tersebut. Format kodenya itu ini. Nah. Contoh hasilnya nanti itu seperti contohnya TLSP J202507190001 gitu. Itu contohnya, contoh kode penjualannya. Terus itu tuh langkah kerjanya itu seperti ini loh, kayak contoh ambil tanggal sekarang, terus cek transaksi dengan tanggal tersebut di tabel penjualan, terus ambil kode terakhir dan tambahkan satu untuk urutannya. Itu tuh sama seperti logika-logika sebelumnya, kode mulai dari kode pembelian, kode pegawai, laporan penjualan, laporan pembelian, kategori barang, barang jadwal, itu semuanya kodenya itu model logikanya seperti itu, sama, hampir sama semua. Mana kursornya? Terus selanjutnya masuk ke get barang by code. Ini tuh fungsinya itu mengambil data barang berdasarkan kode barang. Outputnya berupa dua dimensi array. Terus ini ada get list barang. Oh, ini tuh fungsinya untuk daftar semua barang dalam sistem, mengambil daftar. Array-nya itu berisi data barang dalam format. Contohnya gini, contohnya BRG 001 strip laptop gitu. Terus selanjutnya BRG 002 mouse gitu. Tuh. Terus data transaksi penjualan itu fungsinya untuk menyimpan data transaksi penjualan ke tabel penjualan. Terus parameter yang digunakan itu kode transaksi atau kode unit transaksinya, terus tanggal penjualan, terus jumlah barang atau jumlah barang yang dijual, terus ada total harga, bayar, kembali, terus status jual, kode pegawai. Gitu. Yang terakhir ada simpan data transaksi. Oh, ini untuk menyimpan data item dalam transaksi penjualan, tabel data penjualan. Itu parameternya, itu mulai ada kode transaksi, kode barang, harga barang, jumlah barang, dan total harga. Itu. Oke, next setelah model penjualan barang .java kita masuk ke supplier .java. Ya.
biasa ada ini, ada batch model, for Java, terus public classifier-nya. Ini yang pertama ada public static string, kode kategori otomatis. Ini itu fungsinya untuk menghasilkan kode supplier otomatis berdasarkan urutan terakhir database. Ya sama seperti kode-kode atau ID-nya dari penjualan barang, pembelian barang, terus pegawai, laporan penjualan, itu modelnya sama seperti itu. Kita lanjut aja ya ke get supplier-nya. Itu get supplier-nya itu tuh mengambil seluruh data supplier dari tabel supplier. Output yang dimunculkan itu array 2 dimensi, buah string berisi semua kolom dari tabel supplier-nya. Maaf. Terus ada supplier by code supplier. Ini itu untuk mengambil data satu supplier berdasarkan kode supplier-nya. Terus untuk outputnya itu tuh berisikan kode supplier, nama supplier, alamat supplier, dan nomor telepon supplier. Terus ada tambah data supplier. Ini tuh fungsinya untuk menyimpan data supplier baru ke tabel supplier. Parameternya ada kode supplier, nama supplier, alamat supplier, dan nomor suppliernya. Terus selanjutnya kita masuk ke dalam update supplier. Ini untuk melakukan pembaruan data supplier atau editnya. Parameternya itu tuh ada kode supplier, terus ada nama supplier, alamat supplier, nomor supplier, terus data baru itu. Hapus data itu untuk fungsinya untuk menghapus data supplier dari tabel berdasarkan kode suppliernya. Terus cari data supplier. Ini itu fungsinya melakukan pencarian data supplier berdasarkan keyword yang cocok dengan kode suppliernya, terus nama supplier, terus alamat supplier, dan nomor telepon supplier. Terus array yang di outputkan itu array 2 dimensi dengan data supplier yang cocok. Terus get list supplier. Get list supplier itu mengambil daftar supplier untuk ditampilkan dalam list, dropdown, combo box, dan lain-lain. Contohnya itu tuh seperti SPL 001 strip pt.abc atau SPL 002 strip ud.jaya gitu. Baik, setelah supply model supplier Java, kita lanjut ke user login.java. Wait, jangan sebelum ini. Oh ya. Ya. User login.java itu merupakan kelas untuk user loginnya. Yang pertama seperti biasa ada text model, import Java, lalu kelasnya. Yang pertama ada set kode pegawai. Ini fungsinya untuk setter untuk menetapkan nilai kode pegawainya, parameter kode pegawai, string kode pegawai yang akan disimpan. Kegunaannya itu tuh digunakan setelah login berhasil untuk menyimpan identitas user yang sedang aktif itu. Terus ada public static string get kode pegawai. Ini tuh fungsinya untuk mengambil nilai kode pegawai. Return-nya itu mengambilkan kode pegawai saat ini atau user yang sedang login. Terus ada public static check user login. Ini itu fungsinya untuk memeriksa apakah kombinasi username dan passwordnya itu valid ada di database-nya. Jadi itu mengecek username dan passwordnya itu apakah memang ada gitu. Itu tuh fungsinya memeriksa apakah kombinasi return-nya itu tuh 1 jika kombinasi username dan passwordnya cocok di tabel pegawai. Terus 0 jika tidak cocok. Cara kerjanya itu tuh melakukan koneksi ke database, menjalankan SQL query, select count ID pegawai from pegawai where username and passwordnya. Terus mengambil jumlah hasil yang ditemukan biasanya 1 atau 0. Terus lanjut ke public static string get pegawai. Ini tuh fungsinya untuk mengambil kode pegawai berdasarkan username dan password. Terus return nilai kode pegawai jika data tidak ditemukan atau 0 jika tidak ada yang cocok. Cara kerjanya itu tuh membuka koneksi ke database, menjalankan query. Query-nya itu select kode pegawai from pegawai where username and passwordnya. Jika ditemukan nilai kode pegawainya akan dikembalikan. Tuh. Baik, di sini kita masuk pada bagian folder view. Folder view ini berfungsi untuk menampilkan logika yang diproses oleh pada folder model yang sudah dijelaskan oleh Mas Al tadi. Di sini yang pertama
untuk menjelaskan, yaitu menjelaskan komponen-komponen apa saja yang saya gunakan pada eh, bagian from data barang.java. Di sini bisa dilihat berisi label, kemudian text field, ada combo box, label, kemudian text field, lalu combo box juga, scroll pen, lalu button, dan ada text keyword untuk mencari data. Lalu di sini selanjutnya kita masuk ke bagian source code-nya. Di sini berisi uh, package yang bernama view, lalu mengimport Java Auto Scanner, JOption Pen, defaultable model, dan lain-lain seperti berikut ini. Kemudian ada model barang, kemudian kategori barang, pegawai, dan supplier. Di sini ada kelas yaitu data barang, lalu ada konstruktor data barang untuk uh, ini berfungsi untuk melakukan semua persiapan saat sebuah form pertama kali dibuat. Kemudian di dalam data barang di sini memanggil metode secara otomatis yang dibuat oleh NetBeans untuk membangun dan menata semua komponen visual seperti tombol, tabel, label, dan lain-lain. Kemudian di sini dalam data barang atau kondisi awal. Di sini di kondisi awal yaitu berfungsi untuk mengatur kondisi awal form seperti menonaktifkan beberapa tombol untuk mengosongkan teks. Lalu kode barang otomatis berfungsi untuk mengambil kode unik pertama kali untuk ditampilkan. Lalu selanjutnya untuk tampil list kategori, memuat data dari database dan menampilkannya di tabel saat form pertama kali dibuka. Lalu untuk konstruktor sendiri memastikan saat membuat objek semisal data barang atau apalah semisal data kategori pegawai Java semuanya saya tambahkan konstruktor seperti ini eh, maka ketika membuka jendela setiap formnya maka form tersebut sudah siap digunakan. Lalu di sini kita masuk ke buttonnya. Di sini adalah button tambah berfungsi untuk menambahkan data di bagian data barang. Lalu untuk selanjutnya itu button simpan. Button simpan sendiri berfungsi untuk menyimpan data yang sudah diinput. Di sini jika di sini ada logika jika ingin masukkan barang, maka datanya tidak boleh kosong. Kalau kosong nanti muncul pesan kesalahan. Nih, sini bisa dilihat. Kemudian jika datanya berhasil disimpan, maka otomatis data itu akan berhasil muncul notifikasi seperti data barang berhasil ditambahkan. Maka pesan berhasil. Di sini untuk status yang tambah. Nah, ini di bawah sini ada status juga untuk yang edit. Logikanya kurang lebih sama seperti di bagian yang tambah tadi. Kemudian di sini ada button edit untuk mengedit di bagian data barang. Kemudian ada event mouse click yaitu mengambil inputan dari tabel kemudian masukkan di dalam form. Di sini ada button hapus untuk menghapus data barang yang diinginkan. Kemudian ada logika, sedikit logika di sini. Di sini ada pesan jika ingin masukkan barang, akan muncul jika barang tidak dimasukkan, maka akan muncul notifikasi seperti berikut, kode barang tidak boleh kosong, maka harus pilih data terlebih dahulu. Kemudian jika sudah terpilih, maka akan muncul notifikasi lagi, apakah yakin akan menghapus data ini, eh, lalu klik konfirmasi. Di sini masih ada opsi lagi yaitu yes atau no. Jika sudah, berarti muncul notifikasi data barang berhasil dihapus, maka pesan berhasil. Kemudian di sini ada button batal sendiri untuk membatalkan aksi seperti aksi code lah pokoknya seperti eh, tambah, kemudian edit, hapus atau bersih. Kemudian di sini button bersih untuk membersihkan inputan yang kita inputkan. Kemudian lalu txt keyword release key ini berfungsi untuk mencari eh, data yang sudah diinput pada tabel. Oke, lalu selanjutnya kita masuk ke data kategori Java. Ini kurang lebih sama ya, kayak seperti data barang tadi, komponen-komponennya, lalu untuk di bagian import ya swing option pen, kemudian mengambil
folder model berupa kategori barang, lalu koneksi, kemudian di sini adalah konstruktor, lalu ini adalah button-buttonnya, button tambah, batal, bersih, kemudian ada button simpan, lalu di sini ada event mouse click, lalu ada button edit, button hapus, lalu lanjut ke bagian sebentar. Di bagian data pegawai, di sini kurang lebih seperti ini. Ada komponen-komponen seperti JPanel, JLabel, lalu ada JButton untuk fitur CRUD, tambah, simpan, edit, seperti hapus. Lalu untuk source code-nya sendiri, di sini seperti ini, import default table model, kemudian combo box model, lalu Jefferson pen, kemudian ke model pegawai, mengambil folder dari, kemudian mengambil folder dan mengambil file pegawai. Nah, untuk kelasnya yaitu data pegawai. Lalu di sini adalah isi konstruktor, kemudian ada button tambah, batal, bersih, kemudian simpan. Ini kurang lebih logikanya sama seperti eh, ada status tambah yang tambah data tidak boleh kosong, maka pesan kesalahan. Lalu pada edit ya sama seperti ditambah tadi, jika berhasil maka muncul data pegawai berhasil diedit. Lalu ada event mouse click, kemudian ada button edit, button hapus, lalu di sini ada keyword keylist untuk mencari data yang sudah diinput tadi. Di bagian sini ya, data supplier itu sebenarnya ya mirip lah sama data pegawai tadi. Desainnya saja ya juga sama. Sini, kemudian di ini laporan pembelian. Di sini laporan pembelian kami tambahkan berupa ini Java Debt User. Nah, ini komponen yang yang kami gunakan untuk membuat tanggal yang diinginkan seperti berikut ini. Sebentar. Oh, ini import eh, mengambil import simple date format yang diambil dari Calendar, kemudian ada koneksi laporan pembelian barang. Nah, sini adalah konstruktornya. Lalu di sini ini adalah generate tanggal. Nah, di sini untuk generate tanggal maka nanti akan muncul seperti panel lain untuk memilih tanggal berapa seperti tanggal transaksi hari ini misal tanggal 19 bulan Juli 2025. Maka nanti akan terpilih tanggal seperti itu. Lalu tinggal nanti klik generate data maka akan muncul datanya. Untuk selanjutnya uh, oh ya, di sini di laporan transaksi pembelian juga ada fitur untuk print. Jadi di sini kita masuk pada bagian print. Di sini folder print nanti untuk mengeprint hasil dari uh, generate data yang yaitu laporan transaksi pembelian. Maka nanti ketika print akan muncul form dulu di bagian netbin, lalu kemudian lanjut ke folder yang ingin dicetak seperti PDF dan lain-lain. Lalu selanjutnya di sini yang mungkin agak berbeda di eh, laporan pendapatan penjualan. Nah, di sini. Jadi di sini ada dua opsi yaitu laporan pendapatan transaksi penjualan lalu pendapatan maksimum maksimum per transaksi penjualan. Untuk shortcutnya sendiri bisa dilihat di sini ada number format, kemudian simple date format, kemudian unit lokal, Jefferson pen, lalu memanggil model di bagian koneksi. Di sini tabelnya dari tabel lapor penjualan dan tabel lapor penjualan maksimum. Di sini ada konstruktornya yang berfungsi untuk membangun sebuah komponen visual tombol seperti tombol yang salah saya desain, kemudian tampil tanggal untuk tanggal untuk memanggil metode untuk mengatur semua filter tanggal ke hari ini. Lalu untuk tabel kosong sendiri ini untuk memanggil untuk oh ini memanggil metode untuk mempersiapkan struktur tabel laporan pertama. Jadi di sini
nanti akan muncul tabel laporan pendapatan transaksi penjualan. Lalu untuk tabel awal 02 ini untuk memunculkan tabel laporan pendapatan maksimum per transaksi penjualan. Lalu selanjutnya kita ke tabel yang awal kosong yang bagian 1. Kedua metode ini memiliki fungsi yang sama, tetapi untuk dua tabel yang berbeda di form tadi tujuannya untuk mempersiapkan struktur kolom tabel dan memastikan tabel tersebut kosong saat pertama kali ditampilkan. Untuk yang kedua ini ya eh, kurang lebih sama ya seperti tadi. Kemudian lalu lanjut ke generate tanggal ini untuk menampilkan tanggal yang sudah diinput pada laporan pembelian tadi. Sama seperti laporan pembelian tadi. Terus ini untuk selanjutnya ada laporan transaksi penjualan. Jadi di dalam laporan transaksi penjualan ini sama seperti laporan pembelian, tapi di bagian ini adalah laporan penjualan yang berfungsi untuk melaporkan penjualan yang dikelola oleh admin atau kasir. Di sini ada login. Nah, di bagian login ini menggunakan komponen-komponen seperti JPanel, kemudian text field, dan checkbox, dan JButton. Untuk codingannya sendiri bisa dilihat. Di sini ada JOption Pen, kemudian mengambil koneksi, dan user login. Di sini cek password action perform yang berfungsi untuk menampilkan password yang diinput. Lalu button login. Oke, selanjutnya kita masuk ke menu utama. Nah, ini adalah bagian menu utama yang paling berbeda sendiri. Baik, di sini adalah di bagian menu utama. Di menu utama ini menggunakan komponen yaitu menu bar, lalu ada di sini menu bar berisi menu master, kemudian menu transaksi, menu laporan, lalu menu setting. Di sini tab pen yang berisi toolbar master, lalu toolbar transaksi, laporan, kemudian setting. Lalu di panel ini hanya berisi label-label seperti role pegawai, tanggal. Yang tanggal ini nanti secara otomatis terganti karena saya menggunakan library Calendar. Kemudian untuk source code-nya di sini ada package view, kemudian if ada Java action event, action listener, kemudian simple date format, util date, kemudian util lokal, kemudian option pen, swing timer, kemudian ada folder pegawai, user login, di sini ada class, lalu ada konstruktor berupa menu utama, kemudian hak akses. Di sini ada form window, menu barang, kemudian menu kategori barang, lalu menu pegawai action, perform, lalu ada menu supplier, menu penjualan, menu pembelian, dan ini adalah home, Windows closing, menu logout, menu action, kemudian menu keluar, ada edit, menu laporan, kemudian laporan pembelian, laporan penjualan, laporan pendapatan penjualan, lalu button keluar, lalu ada logout, kemudian laporan pendapatan penjualan, kemudian laporan pembelian, kemudian laporan penjualan. Di sini event-event pada menu utama ini digunakan untuk menangani berbagai interaksi pengguna dalam aplikasi manajemen penjualan berbasis Java Swing. Event from Windows Open dipicu saat jendela utama dibuka. Biasanya digunakan untuk menampilkan jam, tanggal, atau mengatur apa ya? Mengatur tanggal, jam, mengatur hak akses pengguna. Event seperti button data barang, action perform, dan penjualan, tombolnya itu menangani aksi saat tombol diklik, seperti membuka form baru. Event from window closing digunakan untuk memberi konfirmasi sebelum aplikasi ditutup, sedangkan event mouse click sering dipakai sebagai label atau panel untuk membuka informasi tambahan. Seluruh event ini mendukung navigasi dan interaksi pengguna secara dinamis dalam aplikasi. Jadi di sini adalah desain form pembelian Java. Di sini ada komponen JPanel, label, text field, lalu ada button simpan, batal, dan kembali. Lalu untuk source code-nya di sini berisi package view, lalu import Java text number format, kemudian simple date format, lalu date, util date, lalu default combo block model, option pen, lalu mengambil dari folder model,
kemudian filenya pembelian barang, supplier, user login. Sini ada kelasnya, lalu ada konstruktornya. Seperti ini, kurang lebih logikanya sama seperti di code-code saya sebelumnya. Lalu lanjut ke di sini ada variabel jumlah mengambil eh, logika dari pembelian barang .java. Lalu ada eh, kumpul kode, ini kode untuk eh, apa ya, menu dropdown untuk kode yang diinginkan, yang sudah terinput lah. Di sini adalah button batal untuk membatalkan aksi seperti tambah atau batal. Lalu ada button tambah untuk menambahkan data, kemudian button kembali untuk kembali ke form sebelumnya, kemudian batalkan untuk membatalkan, ya kurang lebih sama seperti button batal tadi, kemudian bayar untuk uh, melakukan sebuah pembayaran. Di sini nanti ada sedikit logika, jika total bayar kurang dari total harga, maka statusnya belum lunas. Nanti jika barangnya yang ya, melakukan pembayaran itu, kalau uangnya tidak cukup, maka pembayaran uh, akan muncul notifikasi uang tidak cukup untuk melakukan pembayaran. Dan untuk kekurangannya rupiahnya nanti secara otomatis akan muncul pop up, muncul form lagi kayak total total harga yang harus dibayar. Sini pada bagian bayar, pada tabel pembelian ada logika jika pembayaran kurang dari total harga, maka itu belum lunas. Akan muncul notifikasi uang tidak cukup untuk melakukan pembayaran. Nanti untuk kekurangannya akan muncul seperti kurang berapa rupiah gitu. Ini ada logika lagi, jika barangnya sudah pas sesuai dengan total harga, maka uh, akan muncul notifikasi lunas. Kemudian di sini jika pembayarannya lebih dari total harga, maka ini pembeliannya berhasil, lalu akan muncul notifikasi kembalian berapa gitu. Di sini ada combo supplier item list yang berfungsi untuk menu dropdown untuk memilih data supplier. Lalu memilih beberapa data supplier untuk diinputkan pada di tabel pembelian Java. Lalu selanjutnya di button simpan, di sini nanti secara otomatis button simpan ini akan tersimpan, datanya akan tersimpan di laporan pembelian. Di sini ada logika, jika data yang dimasukkan itu kosong, maka muncul notifikasi data tidak boleh kosong. Kemudian uh, harus melakukan transaksi pembelian barang terlebih dahulu. Jika status belinya belum masih kosong, maka barangnya belum lunas. Kemudian lanjut ke ini jika transaksi tadi sudah berhasil, maka transaksi pembelian tersebut akan menotifikasi seperti transaksi pembelian barang sudah disimpan, lalu pesan berhasil. Kemudian lanjut ke penjualan Java, komponennya ya kurang lebih sama seperti pada bagian pembelian Java. Di sini ada file import, kemudian ada kelas, ada konstruktor, kemudian di sini ada button tambah, ada button jumlah, yaitu mengambil variabel jumlah dari penjualan barang, yaitu untuk menjumlah barang yang ingin dijual. Lalu di sini ada batal untuk membatalkan aksi, kemudian ada bayar. Ya, pada bayar ini kurang lebih sama seperti di pembelian tadi, harus melakukan pembayaran dulu di pada pada konsumen yang ingin membayar, maka jika pembayaran belum cukup, maka akan muncul uang tidak cukup untuk melakukan pembayaran. Ini untuk kurangan uangnya akan muncul. Lalu jika bayarannya sama, maka akan pembayarannya muncul notifikasi lunas. Kemudian button simpan untuk menyimpan data, datanya nanti akan tersimpan di laporan penjualan barang di bagian model.
model di bagian view. Tadi berarti pembelian juga masuk ke dalam laporan pembelian barang pada di folder view ini. Untuk logikanya tadi mengambil dari laporan penjualan barang. Lalu kemudian ada button kembali untuk kembali ke form yang yang sebelumnya tadi. Baik, sekian dari presentasi dari proyek kami yaitu Kasir Minimarket. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.